Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun ma bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya merupakan kafarah, penebus dosa bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang sahih, yang sempurna, yang diterima oleh Allah dengan penuh ketulusan, yang sah menurut syariat, maka tidak ada lagi ganjaran kecuali surganya Allah Ta'ala. Rawahu Ibnu Majah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrati. Sambunglah antara haji dan umrah. Ikutkanlah, sambunglah antara haji dan umrah. Artinya berupayalah untuk sambung menyambung terus menerus. Terus disambung lagi, disambung lagi, disambung lagi. Fa innal mutaba'ata bainahuma tangfil faqra wadh-dhunuba. Karena menyambung antara haji dan umrah yang diniatkan karena Allah itu akan menjadi pengikis dosa. Kama yang fil kiru khobatal hadida, sebagaimana akan hilangnya kerak-kerak besi dari kotorannya. Sebagaimana kerak-kerak besi itu yang menjadi kotoran itu hilang dari besi yang ditempelinya. Berupayalah selagi muda. Jangan kita menunggu tua. Menabunglah sekarang. Menabung dan menabung. Karena jika sudah tua, keinginan besar, tapi kemampuannya minim. Kemampuannya kecil. Sedangkan haji dan umrah itu merupakan ibadah atau ritual dengan fisik. Sehingga perlu kekuatan, perlu tenaga. Oleh karenanya jangan menunggu nanti. Menabunglah dari sekarang. Semoga saja sejak muda sudah bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Dan ketika kita ingin memberangkatkan orang tua kita, sebaiknya kita menemani sebagai anak. Karena apa? Kasihan mereka. Dalam kondisi di usia senjanya, akalnya tidak secerdas anak-anak muda, kekuatan fisiknya tidak sekuat remaja-remaja, tapi mereka berupaya sekuat tenaga untuk bisa menyempurnakan nusuknya. Tapi andai anaknya tidak ikut, sangat disayangkan. Padahal itu kesempatan yang terbaik bagi seorang anak untuk melaksanakan birrul walidain. Banyak sekali fadilah yang dapat diambil pada saat kita berada di tanah suci. Jangan menyepelekan. Karena banyak orang yang kaya, tapi buktinya Allah tidak memperkenankan mereka datang ke tanah sucinya dan tanah suci Rasulnya. Bahkan ini cerita nyata. Saya kurang hafal tahunnya, kurang lebih di tahun 2015-an. Kalau tidak salah orang Makassar. Tapi tidak dengan saya kebetulan. Berangkat ke Baitullah, pas di depan Ka'bah, matanya, pandangannya terhalang, tidak mampu melihat Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah.
Masya Allah. Sudah di pelataran tawaf, di depan Ka'bah. Pada teman saya bilang, Ustaz, mana Ka'bah itu? Ini Bapak di depan Bapak. Gak ada. Tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal sudah di depan Baitullah. Kurang lebih tahun 2015-an. Oleh karenanya penting juga bagi kita berangkat ibadah haji ataupun umroh harus didasari dengan kesolehan, niat yang tulus, bekal dan biaya dari harta yang halalan thayyiban, bukan hasil korupsi. Orang itu pejabat yang tadi saya ceritakan, dia pejabat. Ya. Orang kaya dengan sombongnya memang tadi apa dibuktikan oleh Allah, sudah di depan Baitullah dia tak mampu melihatnya. Banyak orang-orang yang kaya tapi sampai mati mereka tidak sampai ke sana. Tapi ada orang yang menurut logika kita tidak akan mungkin mampu untuk bisa berjalan ke tanah suci, tapi Allah mampukan. Itulah rahasianya Allah. Karena Allah bukan memampukan yang mau, tapi Allah bukan pula Allah memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang diizinkan oleh Allah, diawali dengan kemauan, tekad yang kuat dan ketulusan cintanya. Di antara hal yang dapat diambil fadilahnya di sana, tapi tak bisa kita dapatkan di sini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawafa bihadzal baiti usbu'an." Siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 kali putaran, fa ahsahu, lantas kemudian ia menyempurnakannya, tidak hanya memutari atau mengitari Ka'bah saja, tapi dia menyempurnakannya dengan apa? Dengan adab dan dengan ilmu, dengan syariat. Dia punya adab ketika melaksanakan nusuknya. Karena ka'itqi raqabatin, saat dia sudah selesai melaksanakan tawaf dengan adab tersebut, dengan adab dan syariatnya, maka seolah-olah seperti halnya dia telah memerdekakan budak belian. La yadau qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu biha khati'atan. Tidaklah dia melangkah satu langkah, kemudian langkah berikutnya dan berikutnya, langkah demi langkah berikutnya, tidaklah kecuali akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Wa kataba lahu biha hasanatan, dan Allah akan mencatatkan baginya kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Jangankan kita tawaf di Baitullah, jangankan kita tawaf, memandangnya saja itu memiliki keutamaan yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala ala hadzal baiti fi kulli yaumin 20 wa mi'ata rahmatin. Setiap hari Allah menurunkan di Ka'bah itu 120 rahmatnya. Sittuna minha lit-ta'ifina, yang 60 rahmat dari 120 itu dikhususkan untuk orang-orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallina, dan 40 rahmat dari yang 120 itu khusus untuk orang-orang yang sholat di depannya. Sehingga para ulama juga ada yang berpendapat ketika sholat di depan Baitullah disunnahkan pandangan matanya memandang ke arah Ka'bah.
Ketika kita sholat masih dimungkinkan melihat Ka'bah, pandanglah Ka'bah saat kita sholat itu. Sehingga akan mendapatkan fadilah yang berlimpah. Di antaranya wa isyruna linnadhirina, dan 20 rahmat untuk orang yang hanya memandang Ka'bah saja. Hanya memandang dengan penuh cinta, dengan penuh haibah. Haibah itu rasa kagum. Kagum melihat Ka'bah. Ya Allah, apalagi biasanya orang-orang yang baru melihat Baitullah itu tak terbendung rasa hati. Melihat Baitullah itu begitu gagah, begitu indah, terpana bagi orang-orang yang baru biasanya. Rawahul Harith fi musnadihi. Ada batu yang menempel pada Baitullah yang kita kenal dengan Hajarul Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswadu minal jannati. Hajar aswad itu turun dari surga. Bukan batu bumi, tapi asalnya dari surga. Asyadda bayadan minal labani. Asalnya lebih putih dibandingkan susu. Fasawwadathu khataya bani Adama. Apa yang membuat hitam batu tersebut yang katanya asalnya lebih putih dibandingkan susu? Ternyata dosa-dosa manusialah yang telah menjadikannya menjadi hitam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu At-Tirmidzi. Ketika kita datang ke sana, entah sholat, entah tawaf, entah memandang saja pada Baitullah dengan pandangan haibah, apa yang akan kita dapatkan nanti? Ternyata kata Rasulullah, persaksian. La yab'atsannallahu hadzal rukna yaumal qiyamati lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yamtiqu bihi yashhadu limanis talabahu bihaqqin. Kelak Allah akan mengutus ar-rukna, hajar aswad tersebut. Sudut hajar aswad adalah hajar aswadnya yang dimaksud. Dan setiap pinggiran-pinggiran Ka'bah akan diutus, didatangkan oleh Allah kelak pada hari kiamat, yaumal qiyamati lahu ainani, dengan memiliki mata. Ternyata hajar aswad dan Ka'bah nanti akan memiliki mata pada hari kiamat. Yubsiru bihima, yang mampu memandang dengan kedua matanya. Walisanun yantiqu bihi, dan memiliki lisan, mulut yang bisa berbicara pada hari kiamat. Yashhadu liman istalamahu bihaqqin, yang ia akan bersaksi, ya Rabbi, aku bersaksi atas si fulan. Suatu hari dia datang mendekat kepadaku karena engkau. Bihaqqin, dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar, dengan adab yang benar. Oleh karenanya, jangan hanya kita berangkat karena punya uang. Jangan hanya kita berangkat haji dan umroh karena memang mampu membayarnya, tapi tidak memiliki ilmu dan adab dalam pelaksanaannya. Karena kita khawatir pada saat nanti Hajar Aswad dan Ka'bah bersaksi, dia bersaksi ternyata kita tidak memiliki adab. Bahkan para ulama ada yang memakruhkan kita menjulurkan kaki ke arah Ka'bah. Ketika Ka'bah itu dekat dengan kita, ya, itu dimakruhkan menurut para ulama, tidak disukai menjulurkan kaki ke arah Ka'bah. Sedangkan banyak orang zaman sekarang yang tidak memiliki adab di samping Baitullah. Bahkan saya menyaksikan langsung
di dalam Masjid Nabi, di dalam Masjidil Haram. Itu yang jadi askar-askar pakai sepatu boot dari luar. Ketika ada pejabat dari luar negeri yang atau duta besar, kemudian oleh mereka dikawal, ya, pakaian loreng tentaranya masuk, ya biasa menginjak-injak tempat sholat di atas sajadah. Ketika pejabatnya sholat, dianya kan menjaga tidak sholat. Di sholatnya ketika sudah pada bubar, pejabatnya sudah pulang baru sholat. Coba kalau di Indonesia viral itu, ya. Dan biasa saja di luar banyak burung merpati yang buang kotoran, mereka masuk dengan sepatu bootnya. Mungkin saja bekas menginjak kotoran, najis atau apapun, kita wallahu a'lam bishawab. Jadi pakailah adab walaupun kita menjadi pejabat, ya. Ketika kita menjadi pejabat kemudian akan masuk ke masjid, lantas ada yang mengawal kita, hendak mengawal kita tapi tidak melepas alas kakinya yang mungkin kotor, dari luar akan dibawa ke dalam. Berhentilah dulu wahai engkau, wahai pejabat. Ingatkan pengawalmu supaya melepaskan alas kakinya. Yang dikhawatirkan, bukan tidak boleh, memang dulu zaman Rasulullah juga, Rasul, para sahabat pernah menggunakan alas kaki ke dalam masjid. Tapi masjid Nabi pada saat itu tanah, tidak ada karpet, tidak ada lantai granit, marmer, lantainya memang tanah. Tapi tidak setiap saat, tidak setiap saat mereka menggunakan itu. Mereka juga senantiasa melepaskan alas kakinya di luar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah." Sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dua-duanya batu. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi batu pijakan bekas Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan itu batunya bisa bergerak seperti awan tinton, ya. Tapi beliau bukanlah Sun Gokong dan biksu dari timur, bukan, ya. Beliau Nabi Ibrahim, Abraham, Brahmana, Brahma, ya. Nabi Ibrahim, Abraham, Brahma. Sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim yaqutatani merupakan dua permata min yaqutil jannati, dari permata surga. Asalnya dari surga itu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail berdiri di atas batu itu, batunya bisa bergerak. Selain juga mukjizat yang Allah berikan kepada keduanya. Coba kalau kita, kira-kira bisa nggak begitu? Kita naik ke stegernya bergerak. Oh, viral, ternyata ada yang ngangkat 2 orang di bawah. Itu kita cuma bikin konten doang, ya kan? Sekarang kalau ada yang aneh-aneh dibuat konten. Tujuannya apa? Mendulang dunia, urusannya duit. Padahal sering kali itu cuma trik belaka. Supaya orang menjadi merasa takjub, heran. Ojo gampang gumunan, kata Sunan Kalijaga. Jangan gampang heran, jangan gampang takjub. Ya, sebelum kita mengenal betul, bisa jadi kita malah tertipu. Seperti halnya ada investasi, ada game online, ternyata penipuan. Awalnya takjub, oh dapat sekian. Itu gumunan, gampang terbuai.
Jangan gampang terbuai. Mengalirlah dengan normal dan tetap berlindung kepada Allah. Ikhtiar saja yang benar. Tomasallahu nurahuma, Allah menutup cahaya keduanya, cahaya Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Jadi ditutup cahayanya, sebetulnya bercahaya. Walau lam yatmis nurahuma la'adha'ata ma bainal masyriqi wal maghribi. Dan andaikan Allah tidak menutup cahaya Hajar Aswad dan makam Ibrahim, tentu cahaya dari kedua batu tersebut akan memancar, menyilaukan dari arah ufuk barat, dari arah ufuk timur hingga ufuk barat. Terus tersinari oleh Hajar Aswad dan juga makam Ibrahim. Tapi ada kalanya hal-hal yang luar biasa ini ditutupi, disembunyikan oleh Allah. Begitu pula dengan wali-walinya Allah. Banyak yang disembunyikan. Jangan pikir gak ada walinya Allah yang jadi tukang dagang. Kata siapa? Sayyiduna Uwais Al-Qarni itu dagang. Dan pada masanya sepakat para ulama bahwa Sayyiduna Uwais Al-Qarni yang tabi'in itu adalah Qutbul Aqtab di masanya. Wali, pimpinan para wali, Qutbul Aqtab. Para ulama sepakat pada saat itu Sayyiduna Uwais Al-Qarni adalah Qutbul Aqtab. Mana dasarnya? Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, terlebih juga kepada sahabat yang senior yang sudah dijanjikan masuk surga. Kata Rasul, kelak akan ada seorang pria dari Qaran, kemudian pindah ke Yaman, yang dia memiliki penyakit kulit. Kemudian Allah menyembuhkannya, tinggal sisa sebesar koin dirham. Andaikan dia mau, Allah pasti akan menyembuhkan seluruhnya, tapi dia tidak mau disembuhkan seluruhnya. Disisakan sedikit, segede koin. Sebagai bentuk apa? Supaya terus berharap dan bersyukur kepada Allah. Nanti akan datang, jika datang dia kepada kalian, maka mintakanlah kepada dia agar dia memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Rasul sampai memerintahkan para sahabat, termasuk yang sudah dijanjikan masuk surga, sahabat senior, untuk meminta doa kepada tabi'in, bukan sahabat. Sehingga Sayyidina Uwais Al-Qarni itu disebut sebagai lelaki yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Jadi tidak harus viral, tidak harus terkenal. Maka beribadahlah bukan untuk dikenal orang. Tujuannya, andaikan Allah memperkenalkan kita kepada makhluknya sebagai apa? Sebagai contoh. Bahkan Allah menyimpan, memasukkan al-qabul, penerimaan makhluk-makhluknya atas orang tersebut. Maka ada kalanya orang seperti itu. Jadi ada yang dimasyhurkan, ada yang dimasturkan. Ada yang dikenal oleh orang lain kewaliannya, ada yang disembunyikan kewaliannya. Sayyidina Uwais Al-Qarni pedagang. Dagang, ketika dagang dia gendong ibunya di keranjang, di punggungnya, pakai keranjang. Nanti hasil dagangnya dibelikan makanan, dia suapi ibunya yang ada di dalam keranjang itu. Dan dia melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki sambil menggendong ibu kandungnya. Habis alas kaki, menggendong dari mana? Dari Yaman ke Madinah. Mau ketemu Rasul dulu sebelum ke Makkah. Kebetulan Rasul tidak ada di Madinah, tidak ada di tempat. Pada saat itu ditanyalah oleh para sahabat, apakah di antara kalian, kan satu rombongan, ada yang bernama Uwais dari Qaran, dari Yaman? Ya, aku. Apakah di tubuhmu punya penyakit kulit yang tinggal sedikit tersisa? Ya, ditunjukkan. Maka sesungguhnya Rasul merintahkan kami agar memintakan doa kepada engkau
supaya Allah mengampuni kami. Doakanlah kami wahai Uwais. Sahabat minta doa kepada tabi'in. Oleh karenanya jangan memandang buruk kepada orang lain. Bisa jadi tukang ngangkut es, jualan es, bisa jadi wali. Bisa jadi ternyata tukang ngingon-ngingon domba itu jadi ternyata wali. Mana mungkin? Jangankan wali. Kata Rasul, seluruh nabi semuanya pernah menggembala kambing. Tidak ada nabi yang tidak menggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu cuma wali, nabi saja menggembala kambing, apalagi cuma wali, sah-sah saja. Jadi jangan kita sepelekan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir dengan biaya perjalanan kita ke tanah suci ataupun ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan anti ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anti. Karena banyak yang anti ziarah ke Rasulullah. Hati-hati. Kata Rasul, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Siapa yang hajian termasuk umroh itu hajjul asghar. Umroh itu haji kecil, sama saja. Walam yazurni, dan dia tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, sungguh ia telah memutuskan tali hubungan denganku. Noh, ini Wahabi biasanya kan nggak mau tuh ziarah ke Rasulullah. Ya, kalau sudah umroh sekali juga nggak mau, ambil mikot lagi nggak mau mereka. Udah sekali aja, sekali pemberangkatan. Ziarahlah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin, sesering mungkin. Dan biaya untuk perjalanan haji ataupun umroh itu akan dinilai sebagai sedekah. Dan bahkan perjalanan itu ketika dinilai menjadi sedekah akan menghilangkan faqra, kefakiran. Yungfil faqra, akan menghilangkan kefakiran. Jadi jangan takut setelah kita berangkat ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah SAW, takut kekurangan harta, takut susah harta. Jangan takut, karena Allah akan mengembalikan bisab'i mi'ati di'afin, dengan 700 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Jangankan untuk biaya pemberangkatannya, ongkosnya, belanjanya saja di Madinah itu barokah. Karena masuk kategori doanya Rasul yang mendoakan liternya, timbangannya, soknya. Jadi kalau belanja di Madinah malah barokah. Ya. Jadi bukan karena banyak uang belanja di Madinah, bukan karena itu. Tapi niatkan segalanya karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal. Ittiba. Jadi jangan ke sana cuma ingin bikin status selfius soleh saja. Boleh kita mengabadikan momen itu karena memang tidak semua orang bisa setiap saat datang ke sana, betul tidak? Tapi jangan dijadikan sebagai niat riya, ujub, merasa yang lain di bawah gua nih bisa, jangan begitu. Tapi niatkan, kalaupun kita mau memperlihatkan itu, niatkan ingin memotivasi orang lain. Seperti ada sahabat kita, ya alhamdulillah, Kang Deden Guntur, yang suka beres-beres nih, karpet apa segala macam. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya kemarin sudah izin ke Mang Deden untuk menyampaikan ini supaya menjadi motivasi. Makanya saya buat caption sang motivator. Mas Rian buat caption akibat nurut guru. Beliau asalnya kan usahanya sebagai pekerja, buruh harian untuk mengantarkan air galon ke rumah-rumah customer, konsumennya. Yang punya bukan beliau, tapi dengan izin Allah
usaha bosnya itu sekarang dimiliki oleh Mang Deden Guntur. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu jadi ownernya beliau. Jadi owner. Ya. Allah berikan rumah, beliau bisa beli rumah dengan izin Allah. Berkah khidmat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada umat. Khidmat di majelis untuk tamu-tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ini kan yang datang ke majelis itu tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Mereka ingin mengenal Allah. Mereka ingin mendekat kepada Allah. Mengenal syariatnya. Mereka juga ingin bersolawat karena cinta dan rindunya kepada Rasulullah. Jadi ini semuanya adalah tamu-tamunya Allah dan Rasulullah. Ketika teman-teman khidmat di majelis, hakikatnya kita ini khidmat kepada Allah dan Rasulullah. Tidak akan ada yang disia-siakan. Semua penilaian yang terbaik adalah dari Allah dan Rasulnya. Yakin? Karena syarat utama diijabahnya doa adalah keyakinan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi. Ayo mumpung masih muda, ya, kita niatkan, azam, kita upayakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian juga insya Allah jamaah kita juga sempat ketika Walimatus Safar ada yang nangis. Alhamdulillah Habib bekerja sebagai apa? Melayani atau pramusaji di warung tenda. Jadi warung pinggiran jalan tuh pakai tenda, warung ayam, pecel lele. Ada jamaah kita dari Garut. Alhamdulillah diberangkatkan oleh majikannya. Tuh, padahal kalau dia nabung kata dia nggak mungkin, Bib. Nggak mungkin. Saya di sini rumah aja ngontrak, katanya ngontrak sama teman-temannya, tapi beliau ternyata diberangkatkan oleh majikannya. Hakikatnya Allah akan memanggil orang yang pantas, bukan orang yang mampu, gitu kan? Banyak orang yang mampu tapi ketika tidak pantas sampai di depan Baitullah nggak bisa ngelihat Baitullah. Sampai di Madinah sakit nggak bisa zarah, berboro zarah, ke Masjid Nabawi aja nggak bisa. Ada yang begitu. Sakit aja. Tadinya sehat-sehat sampai di sana nggak bisa ke masjid-masjid acan. Nah, oleh karenanya pantaskan sejak dini. Jadikan kita orang yang pantas. Sujud kepada Allah bukan kepada batu. Sujud kepada Allah walaupun di depan Baitullah. Hakikatnya sujudnya kepada Allah. Jangan niat sujud kepada Ka'bah. Ka'bah hanya sebatas kiblat yang diperintahkan oleh Allah, kita menghadap ke arah itu. Tapi sujudnya, ta'abbudnya harus kepada Allah.